Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat ukur mekanik yang ada di bengkel otomotif. Alat ukur mekanik yang sering digunakan di bengkel otomotif ada dua, yaitu jangka sorong atau vernier kaliper dan mikrometer. Di sini ada konstruksi tentang jangka sorong. Ada rahang untuk pengukuran diameter dalam, lalu ada baut pengunci, ada pengukur diameter luar, skala nonius atau vernier, skala utama, standar ujung permukaan, lalu ada untuk mengukur kedalaman. Rahang pengukuran diameter dalam digunakan untuk mengukur diameter dalam silinder dan diameter dalam tromol. Rahang pengukur diameter luar digunakan untuk mengukur diameter piston dan juga ketebalan cakram. Lalu untuk pengukur kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Adapun ketelitian pada jangka sorong atau vernier kaliper ini ada tiga macam, yaitu ketelitian dengan 0,01 mm, 0,02 mm, dan 0,05 mm. Selanjutnya, untuk penggunaan jangka sorong atau vernier kaliper, sebelum menggunakannya lebih baik dikalibrasi. Pastikan skala nonius dan skala utama angka 0 sejajar. Dan juga pastikan sebelum menggunakannya rahang-rahang pada jangka sorong maupun pada pengukuran kedalaman pastikan bersih agar tidak ada kelebihan ketelitian. Dan juga bersihkan benda kerja yang akan diukur. Selanjutnya ada pengukuran untuk diameter luar. Pastikan benda kerja berada di tengah-tengah rahang pengukur diameter luar seperti ini. Pastikan sejajar, tegak lurus, tidak miring, dan pastikan berada di tengah-tengah rahang. Selanjutnya ada pengukuran diameter dalam. Langkah penggunaannya seperti ini. Sama seperti pada pengukuran diameter luar, pastikan benda kerja tegak lurus, tidak miring, dan pas berada pada tengah-tengah rahang. Lalu untuk pengukuran kedalaman, langkah penggunaannya seperti ini. Pastikan standar pengukuran ini pas pada lubangnya, lalu tarik pada pas seperti ini. Yuk. Lalu untuk hasil pembacaan pengukuran seperti ini. Lalu sebelum dihitung, dirapatkan dulu baut penguncinya agar tidak terlepas-lepas. Ini baut pengunci. Setelah kita rapatkan, benda kerja bisa dilepas. Ini tidak akan bergerak-gerak lagi. Lalu kita baca hasilnya. Yuk. Untuk pengukuran diameter dalam maupun kedalaman lubang, caranya juga sama. Jadi sebelum dihitung atau sebelum benangnya dilepas, alangkah lebih baik baut pengunci ini digunakan agar saat pengukuran skala noniusnya ini tidak bergerak-gerak, jadi lebih enak menghitungnya.
Ya, selanjutnya pada alat ukur mekanik yang sering digunakan di bengkel otomotif ada mikrometer. Mikrometer merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur ketebalan benda kerja dengan tingkat kedetalan sampai dengan 0,01 mm. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur diameter luar, ketebalan dan panjang benda yang berukuran kecil. Lalu konstruksi untuk mikrometer luar seperti ini. Di sebelah sini ada anvil, di sini spindle, lalu di sini ada lock clamp untuk pengunci, lalu di sini ada outer sleeve yang digunakan untuk skala utama, lalu di sebelah sini timbel yang digunakan untuk skala non-use-nya, lalu di sini ada ratchet stopper. Untuk outer sleeve ini memiliki variasi jangkauan ukuran mulai dari 0 sampai 25 mm, 25 mm sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm, dan 75 sampai 100 mm. Lalu untuk timbel sendiri digunakan untuk skala non-use yang menunjukkan hasil angka pengukuran berupa desimal pada pengukuran mikrometer. Lalu selanjutnya untuk menggunakan mikrometer. Jadi sebelum menggunakan mikrometer atau alat ukur apapun, alangkah lebih baiknya dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara membersihkan anvil dan spindle dari kerak-kerak ataupun kotoran dan juga bersihkan benda kerja yang akan diukur. Lalu untuk kalibrasi selanjutnya, pastikan anvil dan spindle menempel, lalu putar ratchet stopper ini 2-3 kali. Lalu jika sudah mengunci, gunakan lock clamp untuk mengunci dan pastikan untuk angkanya ada di 0. Jika pada timbel belum berada pada angka 0, gunakan kunci penyetel yang jika kurang dari 0,02 itu disetel pada outer sleeve-nya seperti ini. Lalu jika untuk hasil nolnya tidak pas atau lebih dari 0,02, setel pada timbelnya di sebelah sini, pada ratchet stoppernya, untuk yang lebih 0,02 mm. Setelah alat ukur mikrometer ini dikalibrasi, lalu digunakan untuk mengukur benda. Bendanya pastikan berada di tengah-tengah anvil dan spindle dan sejajar, tidak miring. Lalu jika sudah pas, kunci lock clamp agar anvil dan spindlenya tidak berubah-ubah agar memudahkan saat pembacaan hasilnya. Untuk mendapat hasil yang akurat dilakukan dengan pengukuran 2-3 kali. Ya, sekian penjelasan saya tentang alat ukur mekanik di bengkel otomotif pada alat ukur vernier caliper atau jangka sorong dan mikrometer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.